Nasib tragis selir laki-laki era Romawi kuno. Pernikahan pada masa Romawi kuno sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan hari ini. Bagi mereka, pernikahan lebih bersifat transaksional, dan baik suami atau istri bisa berselingkuh dalam jangka panjang. Menjadi seorang selir nyatanya tidak dianggap hal buruk. Bahkan beberapa dari mereka mencantumkan gelar itu di batu nisan seperti gelar kebanggaan. Masalahnya, status selir di sini tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi juga selir laki-laki. Concubines merupakan istilah Latin untuk bentuk selir maskulin yang merujuk pada pria dalam hubungan romantis dengan sesama pria atau wanita dari status sosial lebih tinggi. Karena pernikahan zaman Romawi kuno hanya bersifat transaksional, maka sangat umum bagi pria untuk tidur dengan pria lain. Perlu dicatat, orang Romawi kuno tidak memiliki pandangan yang sama tentang identifikasi seksualitas seperti yang ada pada hari ini. Mereka tidak melihat seseorang sebagai homo, bi, atau heteroseksual. Mereka tidak memberi label pada seseorang atau pihak yang menjalin hubungan, tetapi orang Romawi lebih menekankan kekuatan dan siapa yang lebih dominan. Dalam hubungan hetero, pria adalah pemberi, sementara wanita adalah penerima, di mana disinilah orang Roma menempatkan laki-laki dalam posisi berkuasa karena perempuan tunduk padanya sebagai penerima. Tetapi dalam hubungan antara dua laki-laki, maka salah satu pria harus menjadi penerima, serta mengambil peran yang lebih feminim atau yang biasa disebut pederasti. Profesor Paul dari Cambridge University mengungkapkan, jika pederasti secara harfiah berarti nafsu atau cinta dalam arti yang kuat. Di Romawi kuno, hubungan seperti itu bisa dari kedua jenis gender, meski kata pederasti merujuk secara khusus pada pihak laki-laki penerima. Terdapat ritus peralihan bagi laki-laki elit di akhir remaja mereka untuk masuk ke dalam hubungan pederastis dengan pria yang lebih tua. Selain melakukan hal intim, hubungan ini juga bersifat pedagogis atau hubungan yang mendidik. Ini adalah hubungan antara laki-laki dewasa di atas usia 20 tahun atau erastes, dan laki-laki yang lebih muda atau erominos. Erastes secara umum akan membimbing para pria muda dalam bidang filsafat, politik, dan puisi. Hubungan pederasti tidak akan pernah melihat kesenjangan usia dan menekankan pada bagaimana pria muda atau erominos dapat membuat koneksi dengan pria yang berkuasa. Sangat umum bagi pasangan yang sudah menikah untuk memiliki kekasih sesama jenis pria atau perempuan, dan hal ini tidak dianggap perselingkuhan seperti sekarang. Masa itu adalah periode di mana kontrasepsi tidak ada dan persalinan adalah penyebab kematian nomor 1. Bagi seorang wanita yang suaminya menjalin hubungan pederastis, maka hal itu semacam pengendalian kelahiran bagi seorang pria untuk tidur dengan orang lain selain istrinya. Setidaknya ini adalah cara bagi seorang pria untuk bersenang-senang, tanpa menempatkan pasangannya pada resiko kematian persalinan, hanya dalam kasus hubungan sesama jenis. Topik yang akan dibahas dalam video ini mungkin akan menyinggung atau mengganggu beberapa pihak, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk menyimak. Berikut adalah kontroversi terlengkap selir pria era Romawi kuno. Menurut kasus umum, pria yang berkuasa seperti kaisar atau siapapun yang memiliki status lebih tinggi akan mengambil peran dominan dan maskulin. Hal ini tidak selalu terjadi dan bahkan kerap membingungkan masyarakat Romawi itu sendiri. Dalam beberapa kasus sejarah, para penguasa justru mengambil peran feminim atau penerima. Pertama, ada Julius Caesar yang menjadi contoh utama dalam kasus ini. Julius memiliki berbagai macam istri, simpanan, dan kekasih pria, mendorong penyair Catullus untuk menyebut Julius sebagai suami dari setiap wanita dan istri dari setiap pria di Roma. Bahkan Ratu Cleopatra VII adalah salah satu dari pasangannya. Julius adalah pria yang mengubah Roma menjadi kekaisaran kuat, serta memegang kekuasaan paling besar di Roma. Pria paling berkuasa pada masanya ini justru menikmati menjadi penerima atau pihak feminim dalam hubungan sesama jenis. Rakyat Romawi terus bertanya, mengapa Julius Caesar tidak ingin memiliki kekuasaan di kamar tidur, seperti ia menguasai Romawi. Hubungan Julius yang paling terkenal adalah dengan Raja Nikomedes dari Bitinia atau sekarang Turki. Setelah menaklukkan Galia dalam pertempuran, pasukan prajurit Julius meneriakkan sebagai berikut,
Caesar telah mengalahkan Gallia, tetapi Raja Nikomedes telah mengalahkannya, tulis sejarawan Romawi Suetonius. Kasus sejarah kedua, Elagabalus. Dalam masyarakat Roma yang memuja maskulinitas di atas segalanya, Kaisar Elagabalus yang naik tahta di usia 14 tahun justru memiliki sifat feminitas berlebihan. Menurut Dio Cassius, Elagabalus akan menawarkan setengah kekaisaran pada ahli bedah yang bisa mengubah alat vital prianya menjadi alat vital wanita. Sayangnya, masa itu belum ditemukan metode apapun untuk memodifikasi tubuhnya sesuai dengan keinginan kaisar. Elagabalus mengenakan gaun dan riasan sutra impor Cina, suka berpakaian sebagai wanita, memakai dada palsu dan juga wig. Elagabalus disunat sebagai bagian dari persyaratan untuk profesi imamat, tetapi ia melakukannya bukan karena agama, melainkan karena ini menghilangkannya dari kesan jantan dan bisa terkesan kewanitaan. Meskipun Kaisar Elagabalus menikahi 3 wanita, hatinya mencintai kusir kudanya Hieroklis. Kaisar akan berjalan di sekitar Roma dan memanggilnya seorang suami, seraya berkata, "Saya bangga disebut istri, nyonya, dan Ratu Hieroklis." Terlepas dari cintanya pada Hieroklis, ia berulang kali tidak setia, dan Elagabalus senang ditangkap oleh Hieroklis, senang dipukul atau dihukum karena kelakuan buruknya. Kasus ketiga, Kaisar Nero. Secara umum kaisar menemukan kekasih mereka dari budak istana, dan Nero tidak menjadi pengecualian. Kaisar menemukan setidaknya 2 kekasih prianya di sini, yang salah satunya bernama Pythagoras. Saat pernikahan berlangsung, Pythagoras menjadi suami dan secara mengejutkan Kaisar Nero justru mengambil peran pengantin wanita yang mengenakan kerudung cerah. Rakyat mencibir perilaku Kaisar Nero dan ia segera tampil dengan menikahi budak keduanya yang bernama Spora. Sekarang Nero berhasil memenuhi ekspektasi rakyatnya karena perannya yang maskulin, dan Kaisar membuat Sporus tampil di depan umum sebagai istrinya yang mengenakan regalia yang biasa digunakan permaisuri Romawi. Kasus keempat, Kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian dianggap sebagai salah satu dari 5 kaisar Romawi terbaik oleh para sejarawan, seperti Trajan dan Augustus. Selama 21 tahun pemerintahan yang berprestasi, ia membangun tembok Hadrian yang terkenal di Inggris dan masih bertahan sampai sekarang, dan secara kebetulan ia adalah seorang gay. Hadrian berusia 49 tahun ketika berhubungan dengan bocah pria cantik berusia 14 tahun, meski sebenarnya ia sudah memiliki seorang istri, Vibia Sabina. Beberapa catatan mengatakan jika pernikahan Hadrian dan Sabina tidak pernah dikonsumsi, di mana kaisar memperlakukan istrinya hanya sedikit lebih baik dari budak perempuan. Ketika kekasih prianya Antinous meninggal, entah mengorbankan diri atau dibunuh di Sungai Nil, Hadrian menobatkannya sebagai dewa yang disembah rakyat, membuat 2000 patung, dan mendirikan kota Antinopolis untuk mengenangnya. Hadrian membawa mumi Antinous bersamanya kembali ke Roma dan mencetak koin dengan wajah anak itu. Hari ini, Antinous menjadi salah satu ikon gay internasional. Homoseksualitas Hadrian diabaikan dan sebaiknya tidak terlalu dikenang, karena ia kaisar yang berprestasi dalam kekaisaran Romawi. Dalam dunia militer tips, praktik hubungan pederasti sesama jenis ini didorong secara aktif dan bahkan diberi insentif secara hukum. Konsep itu didasarkan pada prinsip jika pria yang begitu setia satu sama lain akan bertarung sebagai unit yang kohesif. Siapa sangka jika akhir dari Sparta, prajurit terkuat pada masa itu justru berada di tangan 150 pasang prajurit gay dari Thebes. Negara kota yang berhasil menerapkan prajurit penyuka sesama jenis dalam menentukan formasi militer terbukti menikmati beberapa keberhasilan. Pasukan Thebes membentuk satu resimen seperti itu sebagai inti dari seluruh pasukan mereka. Mereka menghubungkan kelompok yang disebut Ikatan Suci Thebes dan menjadikan negara kota ini paling kuat selama 1 generasi. Petrus menulis secara rinci sebagai berikut: jika prajurit yang saling mencintai menjadi sepasang kekasih dan berjuang bersama satu sama lain, maka orang-orang seperti itu meskipun sedikit jumlahnya dapat mengalahkan hampir seluruh umat manusia. Karena seorang pria yang sedang jatuh cinta lebih suka jika ia mati atas nama orang yang dicintainya. Penulis buku Alan dalam Coming Out Under Fire mengatakan jika tidak ada gunanya menyusun daftar tentara gay yang hebat.
Semua orang mengakui jika lelaki gay selalu berada di angkatan bersenjata. Hal yang menjadi kontroversi sekarang adalah, apakah tentara heteroseksual harus tahu jika mereka tentara gay ada di sana? Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.